Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Rashid Aulia Razak dengan NIM 21406244002. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk memaparkan hasil laporan bacaan saya dari buku yang berjudul Pokok-Pokok Gerilya, tulisan Abdul Haris Nasution. Buku ini diterbitkan oleh komunitas Bambu pada tahun 2015 dengan jumlah halaman sebanyak XXVIII 424 halaman. Buku ini memiliki ISBN atau International Standard Book Number 978-602-940-247 dan merupakan cetakan pertama. Dalam buku ini, Nasution memberikan panduan bagi tentara dalam menghadapi situasi perang gerilya berdasarkan pengalaman dan pemikirannya selama bertugas di militer. Buku ini menjadi referensi penting dalam pembentukan strategi gerilya di Indonesia. Sebelum kita masuk ke inti bahasan, ada baiknya bila kita berkenalan dulu dengan penulisnya. Siapa Abdul Haris Nasution? Abdul Haris Nasution adalah seorang tokoh militer dan politikus Indonesia yang memberikan kontribusi penting dalam sejarah Indonesia. Ia memulai karir militernya pada masa pendudukan Jepang dan bergabung dengan Tentara Nasional Indonesia setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945. Selama karirnya di militer, Nasution dikenal sebagai salah satu pendiri dan pengembang gerakan gerilya Indonesia yang memiliki pengalaman melawan penjajah Belanda dan gerakan separatis di berbagai wilayah Indonesia. Pada tahun 1953, Nasution menulis buku Pokok-Pokok Gerilya yang menjadi referensi penting dalam pembentukan strategi gerilya di Indonesia. Selain itu, Nasution juga dikenal sebagai Kepala Staf Angkatan Darat dan Menteri Pertahanan Indonesia. Setelah pensiun dari militer, ia aktif di dunia politik dan menjadi anggota Partai Golkar serta pernah menjabat sebagai Menteri Pertahanan dan Keamanan pada masa pemerintahan Presiden Soeharto. Meskipun memiliki karir yang gemilang, Nasution terlibat dalam peristiwa gerakan 30 September atau pengkhianatan G30 SPKI pada tahun 1965. Peristiwa ini hampir merenggut nyawanya dan membuatnya kehilangan anaknya. Namun, Nasution berhasil selamat dan tetap diakui sebagai salah satu tokoh militer terkemuka dalam sejarah Indonesia. Nasution adalah tokoh yang memiliki wawasan yang luas dan telah menulis beberapa buku yang berisi pemikiran dan pengalaman militernya. Salah satu bukunya yang terkenal adalah Pokok-Pokok Gerilya. Buku ini memberikan panduan bagi tentara dalam menghadapi situasi perang gerilya dan menjadi referensi penting dalam pembentukan strategi gerilya di Indonesia. Meskipun sudah meninggal pada tahun 2000 pada usia 81 tahun, Nasution tetap diakui sebagai salah satu tokoh penting dalam sejarah Indonesia. Kontribusinya dalam bidang militer dan politik memberikan dampak yang besar bagi bangsa Indonesia. Selanjutnya, kita masuk pada pembahasan pertama yaitu garis besar isi, Pokok-Pokok Gerilya. Buku Pokok-Pokok Gerilya, yang ditulis oleh Abdul Haris Nasution merupakan sebuah buku yang membahas tentang strategi dan taktik gerilya yang digunakan oleh Tentara Nasional Indonesia (TNI) pada masa perjuangan kemerdekaan Indonesia. Buku ini memberikan pemahaman yang mendalam tentang prinsip-prinsip dasar gerilya yang efektif, yaitu penguasaan wilayah, perang gerilya, dan perang protracted. Penguasaan wilayah adalah prinsip dasar gerilya yang sangat penting, karena hal ini menunjukkan bahwa gerakan gerilya harus mampu mengendalikan dan menguasai wilayah yang menjadi sasarannya. Prinsip ini juga menekankan pentingnya membangun keterlibatan dan dukungan rakyat dalam gerakan gerilya. Prinsip kedua dalam gerakan gerilya adalah perang gerilya, yaitu strategi militer yang digunakan untuk melawan musuh dengan taktik-taktik yang fleksibel dan berbeda-beda di setiap situasi dan kondisi yang berbeda.
Prinsip ini menunjukkan bahwa gerakan gerilya harus mampu beradaptasi dan mengubah strategi secara cepat untuk mengatasi kekuatan musuh yang berubah-ubah. Prinsip ketiga dalam gerakan gerilya adalah perang protracted atau perang yang berlangsung lama. Hal ini menunjukkan bahwa gerakan gerilya harus siap untuk melancarkan perang yang berlangsung dalam waktu yang lama dan harus memiliki kemampuan untuk bertahan dalam situasi yang sulit. Dalam buku ini, Nasution juga menyoroti pentingnya dukungan rakyat dalam gerakan gerilya, karena tanpa dukungan rakyat yang kuat, gerakan gerilya akan sulit untuk berhasil. Oleh karena itu, gerakan gerilya harus mampu membangun keterlibatan dan dukungan rakyat yang kuat, dan mampu membentuk koneksi dengan masyarakat setempat. Selain itu, buku ini memberikan evaluasi dan kritik terhadap strategi gerilya selama Perang Kemerdekaan, dengan mengidentifikasi kelemahan dan kesalahan dalam penerapan strategi tersebut. Nasution memberikan saran untuk memperbaiki strategi gerilya di masa mendatang, termasuk peningkatan kualitas pelatihan militer, peningkatan kualitas intelijen, dan perbaikan logistik. Secara keseluruhan, buku Pokok-Pokok Gerilya, karya Abdul Haris Nasution merupakan sebuah sumber referensi penting bagi para pemimpin militer dan pergerakan gerilya di Indonesia. Karena memberikan pemahaman yang mendalam tentang strategi dan taktik gerilya yang efektif dan bagaimana mengembangkannya di masa mendatang. Berikutnya, adalah ciri-ciri historiografi buku Pokok-Pokok Gerilya. Historiografi adalah studi tentang cara penulisan sejarah dan penggunaan sumber-sumber sejarah untuk menafsirkan dan merekam peristiwa masa lalu. Ciri-ciri historiografi dalam buku Pokok-Pokok Gerilya, karya Abdul Haris Nasution meliputi narasi sejarah, perspektif militer, analisis strategi dan taktik, fokus pada pemimpin militer, referensi dan sumber yang luas, serta kritik dan evaluasi terhadap strategi gerilya yang diterapkan selama perjuangan kemerdekaan. Pertama, buku ini memberikan narasi sejarah tentang perjuangan kemerdekaan Indonesia dan strategi gerilya yang diterapkan oleh TNI. Nasution memberikan cerita tentang perjuangan kemerdekaan Indonesia dan strategi gerilya yang diterapkan oleh TNI. Seperti yang dinyatakan oleh Nasution, pada waktu itu, dalam keadaan yang amat sulit, telah muncul gerakan perjuangan bersenjata rakyat yang bersifat gerilya. Kedua, Nasution menulis buku ini dari sudut pandang militer, menjelaskan strategi dan taktik gerilya yang digunakan oleh TNI. Nasution menyoroti peran penting pemimpin militer dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia dan memberikan analisis mendalam tentang strategi dan taktik gerilya yang digunakan oleh TNI, termasuk penggunaan kondisi geografis Indonesia. Ketiga, buku ini juga fokus pada pemimpin militer, dan Nasution menyoroti peran penting mereka dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Nasution menuliskan bahwa pemimpin dalam gerilya harus selalu siap bergerak, harus mengetahui keadaan dan sifat medan perjuangan. Keempat, Nasution menggunakan referensi dan sumber yang luas dalam bukunya, termasuk dokumen-dokumen sejarah, catatan pribadi, dan wawancara. Nasution menunjukkan bahwa keterangan-keterangan yang ada dalam buku ini, kecuali yang lain dinyatakan, diperoleh dari pengamatan dan pengalaman sendiri. Kelima, Nasution juga memberikan kritik dan evaluasi terhadap strategi gerilya yang diterapkan selama perjuangan kemerdekaan. Nasution mengemukakan bahwa dalam gerilya kita harus mengenal dan memperhitungkan betul-betul kekuatan dan kelemahan kita serta kekuatan dan kelemahan musuh. Secara keseluruhan, buku Pokok-Pokok Gerilya, karya Abdul Haris Nasution merupakan contoh dari sejarah militer dan memberikan gambaran mengenai perjuangan kemerdekaan Indonesia dari sudut pandang militer dan taktis. Sekian presentasi dan pemaparan dari saya mengenai buku Pokok-Pokok Gerilya, karya Abdul Haris Nasution. Sebagai penutup saya ingin mengutip perkataan Nasution, sejarah bukanlah cerita belaka, tetapi merupakan pengalaman dan pelajaran bagi kita semua.
bahwa sejarah bukan hanya catatan tentang peristiwa masa lalu, tetapi juga merupakan sumber belajar bagi manusia. Sejarah memberikan pengalaman tentang kejadian yang telah terjadi dan membantu kita memahami peristiwa masa lalu secara lebih mendalam. Dari pengalaman dan pelajaran ini, kita dapat belajar dari kesalahan dan keberhasilan di masa lalu dan memperbaiki keputusan dan tindakan kita di masa sekarang. Selain itu, Nasution juga menunjukkan pentingnya mempelajari sejarah untuk melihat bagaimana peristiwa masa lalu mempengaruhi dunia saat ini. Sejarah membantu kita memahami bagaimana keputusan dan tindakan manusia di masa lalu membentuk dunia yang kita tinggali saat ini. Oleh karena itu, dengan memahami sejarah, kita dapat menjadi lebih bijak dalam membuat keputusan dan tindakan yang akan membentuk masa depan. Terima kasih, itu saja dari saya. Salam bahagia bagi semesta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.